Wes ta? Wes rek. Oh, wes mari rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Wis cocok koyo yo. Halo, arek-arek boy sing tersesat. Kawen arek suara rek. Halo, arek-arek boy sing tersesat. Ya, kali ini jumpa maneh karo Pak Raden Asesaf dan Habib Muhammad Assegaf. Saiki aku penampilanku beda, jadi Habib Raden Assesaf ya. Jadi iki wis ono ngene meskipun iku ya. Mbah Sunan. Mbah Sunan. Iki aku sing ke-10. Jadi akeh wong gak ero. 11 lah. Ngono. Nah, iki ketemu maneh nang majelis ngajilan ngopi secara virtual. Kali ini kita akan banyak membahas soal pernikahan iki, Beb. Rabi, kawin. Ben iso hoye sing halal. Ngono rek. Jadi ini kemarin tuh banyak pertanyaan dari arek-arek boy sing tersesat iku, Beb. Bahwa pengen nikah ngono. Sebenarnya apa sih? Ya apa saja yang membuat anak-anak boy ini punya niat nikah? Apa saja sih niat nikah itu, Beb? Seorang muslim kan harus tidak sempurna, jari Nabi Muhammad ini ngono ya. Ya apa? Tidak sempurna Apa ya? apa nih ya? Iman seseorang sebelum ada pernikahan. Ngono. Jari ini sing ngono. Cocok kaya iki. Ngono sih. Ya. Orang itu kalau setiap mau beramal Pak Raden kan dilihat dianjurkan untuk niat yang baik. Amal apa saja itu. Jadi harus dipertimbangkan, harus dipikirkan niatnya yang baik seperti apa, yang kemudian melahirkan pahala yang besar gimana caranya, itu harus dipikirkan. Makanya setiap orang mukmin mau beramal maka niat yang harus diutamakan. Pakai baju niatnya apa? Menutup aurat, maka pakai bajunya berpahala. Ya kan? Kemudian makan, niatnya apa? Kalau niat untuk ibadah, makannya pun berpahala. Berpahala. Jadi makan ben kuat isu untuk ibadah. Untuk ibadah itu, makanya niat itu sangat utama bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niat ini, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Taala. Terutama pemuda-pemudi yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi dia harus tata dulu niatnya, jangan sembarang nikah aja. Nikah yang rapi ya kan? Nggak memperhatikan niat-niat yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita. Nah, makanya Pak Raden, di pertemuan-pertemuan kita ini, terutama bab nikah ini, kita akan menyampaikan juga rujukan kitab mana yang mengajarkan kita untuk memperbanyak niat. Dan apa saja niat-niat orang yang akan menikah. Ya, kita akan membacanya Pak Raden. Niat menikah menurut Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Beliau mencantumkan beberapa niat nikah yang harus diperhatikan. Karena ini nanti begitu qabil tu nikah wa taswijaha, pahalanya niat ini akan berlangsung terus setiap hari sampai dia mati. Atau sampai dia cerai. Begitu. Berarti kalau qabil tu nikah iku mau belum ada niat, berarti setelah wis kobong ibaratnya. Pahalanya ya hanya saat itu saja, pahala melangsungkan nikah. Tapi kalau misalkan niatnya itu panjang, niatnya banyak, maka pahala niat yang akan kita bahas ini nanti akan berbuah pahala yang sangat banyak sekali sampai akhir daripada pernikahan. Kita lihat yang pertama. Niat nikah yang pertama, kata beliau, nawaitu bihadzat tazwij wazaujah mahabbatallahi azza wajal. Saya niat dengan nikah ini berharap untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dia melangsungkan pernikahan, dia akan mendapatkan cintanya Allah. Kenapa? Karena kita akan dinilai dari niatnya. Nah, yang kedua, wasaya fi tahsilil walad li biqa'il jinsil insan. Berusaha untuk mendapatkan anak biar produktivitas umat manusia ini semakin berlangsung. Tetap berlangsung. Tetap semakin banyak umat manusia begitu. Saya nikah niatnya untuk mendapatkan anak
biar saya turut campur untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad. Kan Nabi bilang, nikahlah kalian, perbanyaklah keturunan kalian. Maka dengan menikah, saat kita cantumkan niat itu sebelum kita qabiltu nikahaha, maka saat kita mempunyai anak berpahala. Selama anak itu masih ada, bahkan sampai nanti hari kiamat, pahalanya akan berlangsung kepada kita. Ya. Yang ketiga, talabus safa'ah bimautihi sohiran idza mata qabli. Jadi dia harus berniat, dianjurkan untuk berniat, ya Allah, saya berniat untuk mendapatkan syafaat dari anak saya apabila mati di masa kecilnya. Jadi dia niat, saya nikah, kemudian saya pengen kalau misalkan ditakdir mempunyai anak yang mati waktu masih kecil, kemudian menjadi jalan syafaat buat saya nanti di akhirat. Maka beneran ketika Allah Ta'ala takdirkan dia mempunyai anak yang mati di usia masih anak-anak, anak itu nanti akan benar-benar menjadi pemberi syafaat bagi dia nanti di hari kiamat. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, ghaddul basar. Niat untuk memejamkan mata, biar matanya gak lirik-lirik lagi. PM merem ini picek lah, Kamu kalau belum nikah, mata itu masih rawan tolah-toleh ke perempuan. Terus kayak arek iku sing nyuting-nyuting. Iya, kamu udah nikah aja kadang masih lirik-lirik. Aku loh merem, kacamata kuda. Jadi itu termasuk tujuannya nikah, biar mata ini gak lagi ngelihat yang haram. Kenapa? Ada yang halal di rumah gitu kan. Jadi ada apa ngelihat auratnya perempuan yang haram untuk kita lihat, istri kita di rumah halal. Kalau kita lihat berpahala. Ya kan? Tujuannya itu. Yang ke berapa itu? Keempat. Yang kelima niat untuk menenangkan jiwa. Tarwihun nafsi wa inasuha bil mujalasah wan nadhar wal mula'abah. Orang itu kalau sedang dalam keadaan genting, sumpek, sedih, gelisah, kemudian dia duduk dengan istrinya, maka akan menjadi ringan gelisahnya, sumpeknya, khawatirnya. Diniatkan sejak sebelum nikah, biar saat saya genting, punya masalah, ada yang menemani saya duduk, yaitu istri. Sehingga akan bernilai pahala juga saat kita menceritakan keluh kesah kita kepada istri kita. Saat istri kita menemani kita akan bernilai pahala. Saat kita sering duduk dengan istri kita akan bernilai pahala. Bahkan niat nadhar, dengan melihat istri saya niat agar nanti saya mendapatkan pahala. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, yang pasti yang paling penting yaitu untuk mendapatkan anak yang soleh. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ya, saya niat menikah untuk agar mempunyai anak, saya tarbiyah menjadi anak yang soleh, sehingga akhirnya apa? Dia akan mendoakan kita. Doakan kita dan meneruskan dakwah ulama-ulama yang sebelumnya. Berharap seperti itu, berniat seperti itu. Biar apa? Kalau kita mati, kita ngelihat kita punya anak beramal soleh, kemudian mendoakan kita. Karena kan termasuk doa anak kepada orang tua, ya, itu merupakan yang tidak terputus. Selama anak itu terus mendoakan, meskipun kita sudah ada di dalam kubur, tetap kita akan mendapatkan kiriman doa. Nah, itu yang paling penting itu. Jadi seperti itu anak-anak tersesat ya, arek-arek tersesat sing boys. Ketika kamu sudah mempunyai niatan bernikah, jangan hanya punya niatan untuk pengen ketemu hari itu terus setiap hari. Wow. Pengen iku cinta tai kucing ngono lho. Alasan cinta iku wis ojo. Jadi niatno ono 6 iku mau, niatno kabeh. Paling utama kamu harus punya niat bahwa besok aku punya anakku, anak-anak yang soleh, jadi ulama, ustadz, duwe santri-santri arek-arek ngono lho. Ngono lah. Pada intinya seperti itu. Ya wes, semoga itu bermanfaat apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad Assegaf. Mungkin jika kamu punya apa? Pertanyaan, kamu bisa tinggalkan tulis di kolom komentar. Ngono ya. Terus dukung dan amal jariah melalui
channel YouTube Al Rodo Media dengan share, like, komentar dan subscribe. Nah, ya, subscribe-mu pahalamu. Duduk semangatku ya berarti ya. Nah, subscribe-mu pahalamu, share-mu ya pahalamu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Share ngerono, share mrene, share mlisor, share sampai tutup neraka. Gak apa-apa.